Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa yang berbahagia, kali ini berjumpa lagi bersama saya pada mata kuliah micro teaching yang secara khusus kita peruntukkan pada pendidikan anak usia dini. Mata kuliah ini sebenarnya adalah mata kuliah lanjutan dari beberapa mata kuliah yang sudah Anda ampu sebelumnya yang saling berkaitan. Misalnya saja ada mata kuliah strategi pembelajaran. Nah, pada saat micro teaching ini Anda hanya perlu mempraktikkan apa saja strategi-strategi pembelajaran yang selama ini sudah Anda pelajari. Kemudian Anda coba praktikkan dalam kegiatan micro teaching yang akan Anda lakukan. Kemudian ada juga misalkan mata kuliah media dan alat permainan edukatif. Dalam kegiatan pembelajaran tentu saja kita membutuhkan berbagai media dan alat permainan edukatif untuk mendukung kegiatan pembelajaran yang kita lakukan, sehingga apa yang kita lakukan bisa lebih menarik, bisa lebih mudah dipahami dengan menggunakan berbagai alat permainan edukatif. Kemudian selanjutnya ada juga mata kuliah perencanaan pembelajaran yang Anda ampu pada semester sebelumnya. Ini juga perlu sangat penting untuk Anda pahami, karena di dalam kegiatan pembelajaran Anda juga perlu melakukan perencanaan pembelajaran. Misalkan Anda perlu menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran harian yang kemudian Anda praktikkan dalam kegiatan micro teaching dan berbagai mata kuliah yang lain. Artinya pada mata kuliah micro teaching ini Anda hanya mempraktikkan apa saja yang sudah Anda dapatkan pada beberapa mata kuliah sebelumnya. Saya yakin jika sebelumnya Anda mengikuti perkuliahan dengan sungguh-sungguh, dengan baik, dengan seksama, mengikuti berbagai arahan-arahan yang sudah diberikan oleh dosen-dosennya, maka Anda tidak akan mengalami kesulitan selama menempuh mata kuliah micro teaching ini. Baiklah adik-adik mahasiswa, sebelum saya menjelaskan materi tentang micro teaching, terlebih dahulu saya ingin menyampaikan kontrak perkuliahan yang akan kita lakukan selama 1 semester ke depan. Sebenarnya saya sudah mengupload RPS pada laman LMS dan saya berharap Anda semua sudah mendownload, kemudian membaca dan mempelajari isi dari RPS yang sudah saya buat. Namun demikian, saya sedikit memberikan rangkuman terkait dengan kontrak perkuliahan yang akan kita lakukan selama 1 semester ke depan. Yang pertama terkait dengan pelaksanaan perkuliahan, kita akan laksanakan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh Prodi melalui platform WhatsApp dan juga LMS. Kemudian yang kedua, proses perkuliahan nanti akan kita bagi ke dalam kelas besar dan juga kelas kecil. Kelas besar yaitu adalah gabungan dari seluruh kelas yang mengampu mata kuliah micro teaching pada semester ini. Kemudian kelas kecil itu adalah kelas yang kita pisah pada masing-masing kelasnya nanti ya. Jadi ada kelas A, B, C, dan D. Kemudian yang ketiga terkait dengan tugas, nanti ada 2 jenis tugas yang harus Anda selesaikan, yaitu yang pertama adalah tugas kelompok dan juga ada tugas individu. Tugas kelompok itu nanti menyusun makalah, kemudian mempresentasikannya yang nanti akan Anda rekam dan diupload di laman YouTube masing-masing kelompok. Sedangkan tugas individu berupa praktik mengajar yang akan dilakukan sebanyak 2 kali dan diupload juga pada akun YouTube masing-masing mahasiswa. Selanjutnya terkait dengan penilaian,
penilaian kita tetap berbasis individu meskipun Anda melaksanakan tugas secara kelompok, tetapi saya akan menilai Anda secara individu. Jadi sebagus apapun makalah kelompok Anda, jika Anda tidak berperan aktif dalam menyusun makalah kelompok tersebut, maka nilai Anda juga tidak akan bagus. Jadi keaktifan dan performa Anda saat praktik mengajar, kemudian saat presentasi, itu memberikan porsi yang lebih besar terhadap penilaian Anda nanti. Kemudian selanjutnya, mata kuliah ini lebih menitik beratkan pada praktik mengajar, sehingga teori hanya saya berikan pada 4 pertemuan saja, sedangkan 12 pertemuan sisa itu lebih banyak kita mempraktikkan kegiatan pembelajaran. Nah, kemudian yang terakhir ada catatan yang perlu Anda perhatikan bersama, yaitu terkait dengan perilaku plagiarisme. Adalah pelanggaran yang sangat berat dan otomatis akan mendapatkan nilai D. Jadi nanti pada penyusunan makalah jangan sampai saya menemukan ada makalah yang terindikasi melakukan plagiarisme. Nah, sehingga nanti jangan sampai apa yang sudah Anda lakukan hanya gara-gara masalah plagiasi, Anda mengutip tulisan orang lain tetapi tidak mencantumkan sumbernya dari mana, itu seakan-akan Anda lah yang membuat. Itu adalah tindakan yang tidak terpuji, sehingga saya tidak akan mentoleransi dan akan langsung memberikan nilai D. Nah, kita mulai masuk pada pembahasan materi micro teaching. Sebelum lebih jauh kita mengupas tentang micro teaching, ada baiknya kita pahami dulu sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan micro teaching. Jadi micro teaching ini berasal dari bahasa Inggris. Jadi yang terdiri dari 2 kata. Yang pertama itu ada kata micro, kemudian yang kedua itu ada kata teaching. Mikro itu artinya kecil, kemudian teaching itu berasal dari kata teach yang artinya mengajar, artinya kegiatan pembelajaran atau kegiatan mengajar yang dibuat lebih kecil atau yang segala aspek pengajarannya itu diperkecil atau disederhanakan. Contohnya seperti apa? Misalkan dari segi waktu, yang seharusnya ketika kita berada di sekolah yang sesungguhnya kita harus menyelesaikan dalam waktu 45 menit. Jadi 1 jam pelajaran itu dalam waktu 45 menit. Maka ketika micro teaching ini kita sederhanakan waktunya menjadi 15 menit saja atau 20 menit saja. Apalagi yang lain, misalkan dari sisi siswanya, ketika berada di sekolah tentu saja jumlah siswa kita beragam. Ada yang 15 anak, ada yang 20 anak, bahkan ada yang sampai 30 anak dalam satu kelas. Tetapi dalam micro teaching, jumlah siswa itu kita sederhanakan menjadi hanya 5 anak atau 5 orang saja. Bisa saja nanti peserta didiknya atau siswanya itu terdiri dari teman-teman kita sendiri. Karena dalam kegiatan micro teaching ini adalah kegiatan yang merupakan cara untuk melatih calon guru. Jadi Anda ini calon guru atau melatih guru juga. Jadi tidak hanya Anda sebagai calon guru, tetapi juga guru-guru yang selama ini sudah mengajar di sekolah penting juga untuk melakukan kegiatan micro teaching ini. Dalam rangka apa? Dalam rangka mempersiapkan dan meningkatkan. Jadi kalau untuk calon guru itu mempersiapkan, tapi kalau untuk guru itu untuk meningkatkan kemampuan mengajarnya. Nah, kemudian selanjutnya dalam teknis pelaksanaan micro teaching ini dilakukan secara bertahap dan hanya memfokuskan pada bagian demi bagian secara terisolasi sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh yang akan berlatih atau sesuai dengan arahan dari supervisor. Jadi ada hal-hal yang ingin kita perkuat
yang kita merasa kita tidak terlalu bagus, maka perlu melakukan kegiatan micro teaching ini untuk memperkuat apa yang kita rasa menjadi kelemahan-kelemahan kita. Kemudian selanjutnya, saat peserta berlatih, dilakukan pengamatan oleh supervisor. Jadi ketika Anda nanti melakukan kegiatan micro teaching, ada supervisor. Jadi supervisor nanti bisa terdiri dari teman-teman Anda sendiri, atau dalam konteks kegiatan pembelajaran kita nanti supervisornya adalah saya sebagai dosen pengampu mata kuliah. Kemudian setiap penampilan yang Anda lakukan itu dilakukan pencatatan. Jadi nanti kita sebagai supervisor, saya, kemudian teman-teman Anda yang nanti menyaksikan Anda itu melakukan pencatatan. Jadi mencatat apa saja yang Anda lakukan, apa saja menjadi kelebihan Anda, apa saja menjadi kelemahan Anda, apa saja yang perlu diperbaiki. Kemudian selanjutnya itu direkam juga. Kemudian kita melakukan diskusi umpan balik untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan. Ketika Anda melakukan kegiatan micro teaching, nanti akan ada catatan-catatan atau masukan-masukan dari dosen, kemudian dari teman-teman Anda, apa saja yang menjadi kelebihan Anda, kemudian apa saja yang menjadi kelemahan Anda, sehingga yang menjadi Anda kemudian Anda bisa perkuat lagi, dan yang menjadi kelemahan Anda juga perlu Anda antisipasi, sehingga pada kegiatan yang real nanti, yang sesungguhnya akan Anda lakukan ketika berada di kelas bersama siswa, Anda bisa melakukan dengan lebih baik. Lalu apa sebenarnya karakteristik dari kegiatan micro teaching ini? Yang pertama, micro teaching is a real teaching. Jadi micro teaching itu adalah kegiatan pengajaran yang sesungguhnya. Namun perbedaannya, ketika micro teaching ini kegiatan pembelajaran lebih disederhanakan, seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Segala sesuatunya disederhanakan karena kita memiliki batasan-batasan waktu. Kemudian pada saat micro teaching ini kita lebih memfokuskan pada jenis-jenis keterampilan tertentu secara spesifik. Jadi ada hal-hal yang kita anggap kita perlu memperdalam, kita perlu memperkuat, maka itulah yang akan kita fokuskan dalam micro teaching. Misalkan kita ingin lebih spesifik atau lebih fokus pada keterampilan variasi stimulus, karena kita anggap kita tidak memiliki kelebihan dalam melakukan variasi stimulus, sehingga anak-anak bisa lebih senang dalam kegiatan pembelajaran ketika ada berbagai variasi stimulus yang kita berikan. Maka pada kegiatan micro teaching kita bisa memfokuskan pada jenis keterampilan variasi stimulus tersebut. Kemudian selanjutnya diarahkan untuk meningkatkan kontrol pada setiap jenis keterampilan. Dan yang terakhir, adanya masukan dari berbagai pihak. Jadi yang namanya micro teaching ini perbedaannya dengan real teaching. Kalau dalam micro teaching ini ada supervisor, ada orang yang akan mengontrol Anda atau memberikan masukan-masukan kepada Anda. Jadi Anda melakukan kegiatan pembelajaran, kemudian nanti akan ada orang yang akan melihat Anda melakukan penilaian-penilaian, merekam apa yang Anda lakukan, sehingga Anda bisa mengetahui apa yang menjadi kelebihan Anda dan apa juga yang menjadi kelemahan-kelemahan Anda. Dan nanti supervisor yang terdiri dari teman sejawat Anda dan juga dosen akan memberikan masukan-masukan tersebut, sehingga Anda bisa memperbaiki apa yang menjadi kekurangan-kekurangan Anda. Ada beberapa tujuan dari micro teaching ini yang perlu Anda pahami. Yang pertama, tujuan dari micro teaching adalah untuk memfasilitasi, melatih dan membina calon maupun para guru dalam hal keterampilan dasar mengajar. Jadi meskipun kita sudah lama mengajar, apalagi Anda sebagai calon guru ya, guru saja yang sudah lama mengajar,
itu harus terus dilatih dan difasilitasi dalam hal keterampilan dasar mengajar. Jadi hal yang selama ini biasa kita lakukan saja, ketika kita tidak melatihnya secara terus-menerus, kadang-kadang masih ada saja hal-hal yang kurang. Karena ketika kita berhadapan dengan siswa itu berbagai macam hal yang akan kita temukan, berbagai macam kendala yang akan kita temukan, berbagai macam karakteristik siswa yang akan kita hadapi. Kemudian yang kedua, untuk memfasilitasi, melatih dan membina calon maupun para guru agar memiliki kompetensi yang diharapkan oleh ketentuan undang-undang maupun peraturan pemerintah. Jadi ada kompetensi yang harus dimiliki oleh para guru atau calon guru sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan inilah yang harus dilatih dalam kegiatan micro teaching ini. Nah, kemudian yang ketiga, untuk melatih penampilan dan keterampilan mengajar yang dilakukan secara bagian demi bagian secara spesifik agar diperoleh kemampuan maksimal sesuai dengan tuntutan profesional sebagai tenaga guru. Jadi micro teaching ini untuk melatih penampilan dan keterampilan mengajar kita secara spesifik. Jadi ketika mengajar itu orang-orang seringkali melihat sangat sederhana gitu ya, hanya sekedar transfer pengetahuan saja dari guru ke siswa. Tetapi sebenarnya dalam kegiatan pembelajaran itu ada banyak hal yang harus kita perhatikan, mulai dari cara berpakaian, mulai dari cara berbicara, kemudian cara bertanya, cara kita menanggapi pertanyaan siswa. Itu semua adalah keterampilan-keterampilan mengajar yang harus terus kita latih, yang harus terus kita kembangkan. Dan itulah pentingnya micro teaching agar kita bisa melatih keterampilan mengajar tersebut. Kemudian yang keempat, yaitu untuk memberi kesempatan kepada calon maupun para guru berlatih dan mengoreksi serta menilai kelebihan dan kekurangan yang dimiliki. Jadi ada proses evaluasi di dalam kegiatan micro teaching ini. Jadi kalau dalam kegiatan pembelajaran yang asli, ketika kita berada di sekolah, itu tidak ada orang yang menilai kita. Tetapi ketika kita melakukan micro teaching ini, karena memang ada secara khusus supervisor yang akan menilai kita, yang langsung mempelototi kita, merekam aktivitas kita atau kegiatan kita, sehingga kemudian memberikan penilaian terhadap penampilan atau keterampilan mengajar kita. Kemudian yang terakhir, untuk memberi kesempatan kepada setiap yang berlatih, yaitu calon guru maupun para guru, untuk meningkatkan dan memperbaiki kelebihan dan kekurangannya. Kalau ada kelebihan-kelebihannya maka perlu ditingkatkan lagi, kalau ada kekurangan maka perlu diperbaiki lagi, hingga guru selalu berusaha meningkatkan layanan kepada siswa. Jadi dengan berbagai macam karakteristik atau dengan berbagai macam kondisi yang akan kita hadapi di lapangan, maka perlu juga kita meningkatkan kualitas diri kita. Maka itulah pentingnya kenapa kita harus melaksanakan micro teaching. Setidaknya ada 4 manfaat dari micro teaching ini. Yang pertama, setiap mahasiswa calon guru dapat melatih bagian demi bagian dari setiap keterampilan mengajar yang harus dikuasainya secara lebih terkendali dan terkontrol. Kemudian yang kedua, setiap mahasiswa calon guru dapat mengetahui tingkat kelebihan maupun kekurangannya dari setiap jenis keterampilan mengajar yang harus dikuasainya. Kemudian yang ketiga, setiap mahasiswa calon guru dapat menerima informasi yang lengkap, kemudian objektif,
dan akurat dari proses latihan yang telah dilakukannya melewati pihak observer. Jadi nanti Anda akan mendapatkan informasi yang lengkap, kemudian yang objektif, yang real ya, yang sesuai dengan fakta-fakta yang akan diberikan oleh teman sejawatnya, kemudian oleh dosennya juga, terkait dengan apa yang menjadi kelemahan-kelemahan atau kelebihan-kelebihan Anda. Dan yang terakhir, setiap mahasiswa calon guru dapat melakukan proses latihan ulang untuk memperbaiki terhadap kekurangan maupun untuk meningkatkan kemampuan yang telah dimilikinya. Jadi dari micro teaching ini kita juga bisa melakukan latihan-latihan ulang terhadap apa yang menjadi kekurangan-kekurangan atau kelemahan kita. Jadi kalau ada masukan-masukan dari dosen maupun teman sejawat yang melakukan observasi terhadap Anda, maka Anda perlu melakukan perbaikan-perbaikan terhadap kekurangan yang Anda miliki, atau lebih meningkatkan lagi terhadap kemampuan atau kelebihan-kelebihan yang sudah Anda miliki sebelumnya. Nah, berikut ini adalah beberapa hal penting yang harus Anda pahami dalam kegiatan belajar mengajar, yaitu ada keterampilan dasar mengajar yang harus Anda kuasai sehingga kegiatan belajar mengajar bisa terlaksana dengan baik, kemudian tujuan pembelajaran yang sudah kita tentukan bisa tercapai. Yang pertama, perlu adanya variasi stimulus. Jadi penting bagi kita sebagai calon guru atau sebagai guru untuk memahami bahwa karakteristik anak usia dini itu salah satunya adalah mudah bosan. Jadi ketika anak-anak mudah bosan, maka yang harus kita lakukan adalah bukan menyalahkan anak-anak yang mudah bosan tersebut, tetapi berusaha untuk memahami bahwa memang itulah karakteristik mereka, sehingga sebagai seorang guru perlu melakukan berbagai variasi stimulus, berbagai variasi, mulai dari misalkan dari suara saja. Ketika kita hanya menggunakan suara yang datar saja, maka anak-anak itu akan cepat bosan. Ada kalanya kita itu mengeluarkan suara yang keras, kemudian ada kalanya kita juga mengeluarkan suara yang datar saja, ada kalanya kita juga perlu mengeluarkan suara yang kecil, bahkan ada kalanya kita juga tidak mengeluarkan suara sama sekali. Nah, itulah yang dimaksud dengan variasi stimulus. Kita sesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada sehingga anak-anak tidak merasa bosan. Ketika kita harus mengeluarkan suara yang keras, ada waktu tertentu. Ketika kita harus diam juga ada waktu-waktu tertentu. Kemudian selanjutnya perlu juga kita pahami keterampilan membuka pelajaran ya. Jadi ketika kita membuka pelajaran, itu juga kita harus memahami apa saja hal-hal yang harus kita lakukan. Nah, nanti secara lebih spesifik kita akan bahas pada slide-slide berikutnya ya. Nah, kemudian yang ketiga, perlu juga kita pahami keterampilan menutup pelajaran. Jadi ketika kita membuka itu ada cara-caranya, ada tekniknya, ada yang harus kita perhatikan. Begitu juga ketika kita menutup pelajaran, tidak hanya menutup dengan assalamualaikum kemudian selesai, tetapi ada hal-hal yang harus kita perhatikan sehingga anak-anak merasa lebih bersemangat. Anak-anak bisa memahami apa yang sudah mereka lakukan selama proses pembelajaran terjadi. Kemudian kita juga perlu memahami keterampilan memberi motivasi. Karakteristik anak-anak berbeda-beda, mereka datang dari latar belakang keluarga yang berbeda-beda. Nah, tentu saja mereka juga datang dengan berbagai motivasi yang berbeda, sehingga kita sebagai guru juga perlu memahami keterampilan memberi motivasi kepada anak-anak. Antara anak yang A dengan anak yang B itu tentu saja dengan latar belakang yang berbeda, nanti cara memberi motivasinya juga berbeda-beda. Selanjutnya ada juga keterampilan bertanya.
Jadi anak-anak itu juga perlu diberikan pertanyaan-pertanyaan, tidak hanya dari satu sisi saja. Jadi tidak hanya guru memberikan penjelasan-penjelasan saja, tapi ada kalanya kita juga harus memberikan pertanyaan-pertanyaan sehingga ada variasi dalam kegiatan pembelajaran. Nah, ini ada juga keterampilan bertanya ya yang harus kita perhatikan. Nah, yang selanjutnya adalah keterampilan memilih metode. Jadi ada banyak metode yang bisa kita gunakan, tapi ketika kita hanya menggunakan satu metode saja dalam kegiatan pembelajaran, tentu saja ini akan menimbulkan kebosanan dan barangkali juga tidak akan cocok dengan berbagai situasi yang akan terjadi. Sehingga kita perlu memperhatikan bagaimana cara-cara yang harus kita lakukan dalam memilih metode-metode yang tepat dalam kegiatan pembelajaran. Selanjutnya adalah keterampilan menerangkan atau menjelaskan. Karena kita sebagai seorang guru, salah satu keterampilan yang sangat penting adalah menjelaskan kepada siswa kita terkait dengan materi apa yang akan kita pelajari hari itu, sehingga anak-anak bisa lebih memahami, kemudian dapat mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari mereka. Dan yang terakhir adalah keterampilan mengatur kelas atau menenangkan kelas yang ramai. Kalau kita berbicara masalah anak usia dini, tentu saja tidak akan jauh dari keramaian. Anak-anak itu tidak mungkin bisa kita minta untuk duduk diam selama berjam-jam ya. Nah, tentu saja pada waktu-waktu tertentu mereka pasti akan ramai, mereka pasti akan bermain, pasti akan bergerak ke sana kemari. Nah, ini penting untuk kita lakukan, bagaimana karakteristik anak yang suka bergerak ini kemudian kita atur dalam sebuah kegiatan pembelajaran sehingga keramaian itu menjadi sebuah kegiatan pembelajaran yang menyenangkan, bukan justru sebaliknya. Nah, apa itu variasi stimulus? Nah, ini keterampilan yang sangat penting untuk kita miliki ya. Jadi variasi stimulus itu adalah suatu keterampilan guru dalam konteks proses belajar mengajar yang ditujukan untuk mengatasi kebosanan siswa, sehingga siswa dapat menunjukkan semangatnya lagi. Jadi kita sangat mustahil mengharapkan siswa atau mengharapkan anak didik kita itu bisa selalu on dari pertama kali datang sampai pulang. Ada kalanya mereka itu mengalami kebosanan. Nah, sehingga penting bagi kita sebagai seorang guru memiliki keterampilan untuk mengatasi kebosanan-kebosanan tersebut, apalagi untuk anak usia dini yang memang salah satu karakteristik mereka itu ya cepat bosan ya, tidak bisa memiliki konsentrasi yang lama. Nah, sehingga kita sebagai guru PAUD ya tentu saja wajib hukumnya memiliki keterampilan variasi stimulus ini. Jadi ada beberapa di antara variasi stimulus yang harus Anda ketahui. Yang pertama itu ada gerak guru. Apa itu gerak guru? Jadi kalau di PAUD, guru-guru itu harus senang bergerak. Jadi tidak boleh dari pertama kali masuk sampai pulang itu kita hanya duduk-duduk saja ya, nyuruh sana sini siswanya. Tetapi kita perlu juga melakukan gerakan-gerakan, berjalan, kemudian loncat-loncat. Ketika kita bernyanyi itu ada gerakan-gerakannya. Kalau misalkan nyanyiannya terkait dengan binatang-binatang tertentu, maka ada gerakan-gerakan binatang yang harus kita peragakan. Nah, itu yang disebut dengan gerak guru. Kemudian yang kedua ada isyarat guru. Jadi kita juga perlu menunjukkan isyarat-isyarat kita kepada siswa. Misalkan ketika kita sedang tidak suka itu bagaimana cara yang harus kita lakukan. Kemudian ketika kita
merasa senang itu apa yang harus kita lakukan. Ketika kita tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh siswa, itu kemudian kita menunjukkan isyarat-isyarat tertentu. Kemudian yang selanjutnya adalah suara. Nah, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa ada kalanya guru itu mengeluarkan suara yang keras, kemudian suara yang datar, suara yang kecil, bahkan tidak bersuara sama sekali. Nah, itu penting untuk kita perhatikan. Jangan sampai suara kita itu datar-datar saja atau kecil-kecil saja, bahkan keras-keras saja, tidak ada variasi suara, disesuaikan dengan kondisi tentunya. Misalkan ketika anak-anak ribut, tentu saja kita sebagai seorang guru ketika ingin menenangkan anak-anak perlu mengeluarkan suara yang agak sedikit keras. Nah, namun kemudian misalkan ketika kita ingin meminta anak-anak untuk melakukan sesuatu, tentu saja menggunakan suara yang datar. Kalau terlalu keras nanti dianggap kita marah pada mereka. Nah, selanjutnya ada juga kebisuan guru atau teacher silence. Jadi guru itu tidak dituntut untuk selalu berbicara dari pertama kali datang sampai pulang. Jadi kalau kita ini manusia biasa juga yang kadangkala juga pasti sangat capek gitu, apalagi menghadapi anak-anak yang super aktif, sehingga ada kalanya guru juga memiliki waktu-waktu tertentu harus berdiam gitu ya. Misalkan pada saat meminta anak-anak mengerjakan tugas-tugas tertentu, maka guru cukup duduk diam, melakukan observasi, mengamati apa yang mereka lakukan, merekam, dan seterusnya. Jadi tidak perlu harus ngoceh-ngoceh gitu ya, tidak perlu harus ngomel-ngomel. Yang penting kita sudah menjelaskan terkait dengan ketentuan, aturan-aturan yang harus mereka lakukan selama kegiatan berlangsung, sehingga ada waktu kita di mana kita itu berdiam diri atau tidak mengeluarkan suara sama sekali. Kemudian ada juga gaya berinteraksi. Jadi perlu kita merubah gaya-gaya interaksi kita. Jadi ketika kita berhadapan dengan anak-anak, tentu saja kita juga harus menggunakan gaya interaksi sesuai dengan siapa yang sedang kita hadapi. Kalau dengan anak-anak ya harus dengan gaya interaksinya anak-anak, dengan menyesuaikan dengan karakteristik mereka. Dan ketika kita berhadapan dengan guru, ya tentu saja nanti akan berbeda lagi gaya interaksi kita. Kemudian selanjutnya ada kontak pandang. Nah, jadi mata ini jangan dianggap sebagai sesuatu yang sederhana. Jadi mata itu memiliki makna yang sangat penting. Kadang-kadang bisa membuat anak-anak itu merasa tercengang, kadang-kadang bisa membuat anak merasa takut, kadang-kadang bisa membuat anak merasa tertawa dan bahagia dengan pandangan kita atau mata kita. Sehingga perlu juga kita memahami bahwa mata itu harus dimanfaatkan juga untuk membuat kegiatan belajar itu lebih menyenangkan dalam hal variasi stimulus tersebut. Nah, kemudian ada juga variasi stimulus yang berkaitan dengan pemusatan perhatian, atau bagaimana kita mengambil fokus anak-anak. Jadi ada waktunya ketika anak-anak sibuk dengan aktivitas belajar mereka atau aktivitas bermain mereka, ada kalanya kita juga sebagai seorang guru meminta anak-anak untuk fokus kembali, sehingga mereka bisa merefleksikan kembali apa yang sudah mereka lakukan, atau bisa mendengarkan kembali apa yang akan kita sampaikan ketika kita ingin memberikan penguatan-penguatan kepada mereka. Kemudian ada juga pengalihan menggunakan indera. Jadi kita memiliki indera yang kita bisa memanfaatkan, ada yang bisa kita manfaatkan untuk melakukan pengalihan-pengalihan terhadap mereka. Nah, ini diantara beberapa hal yang bisa kita perhatikan terkait dengan variasi stimulus. Tentu saja kita tidak harus menjadi ahli dalam semua jenis variasi, tetapi paling tidak
kita harus memiliki berbagai variasi-variasi ini sehingga dalam kegiatan pembelajaran itu kita tidak hanya monoton dengan satu variasi saja, tidak hanya monoton dengan satu jenis kegiatan sehingga yang akhirnya bisa menimbulkan kebosanan terhadap anak-anak, tetapi kita bisa memberikan berbagai variasi pada saat anak-anak mengalami kebosanan. Tentu saja nanti sesuai dengan konteks yang kita temukan di lapangan. Selanjutnya adalah keterampilan membuka pelajaran. Jadi membuka pelajaran ini sangat penting untuk kita perhatikan karena tujuannya adalah yang pertama menciptakan suasana siap mental. Jadi ketika anak-anak datang dari rumah masing-masing itu tentu saja dengan berbagai macam situasi yang berbeda-beda, namun kita inginkan mereka itu berada pada satu kondisi di mana mereka siap untuk menerima pelajaran atau siap beraktivitas bersama kita dan teman-teman yang lain, sehingga keterampilan membuka pelajaran ini menjadi kunci dalam menyiapkan mereka atau menyiapkan mental mereka selama berada di sekolah. Kemudian yang kedua adalah menimbulkan perhatian dan motivasi siswa. Jadi keterampilan membuka pelajaran itu harus dalam rangka menimbulkan perhatian dan motivasi siswa. Kalau mereka tidak perhatian dan tidak termotivasi, maka bisa saja mereka akan minta pulang nanti ya. Kemudian yang ketiga, memberikan gambaran yang jelas tujuan atau kompetensi yang akan dicapai. Pada hari itu kira-kira apa tujuan pembelajaran yang akan kita capai atau kompetensi apa yang ingin kita capai. Nah, itu harus digambarkan dalam keterampilan membuka pelajaran. Nah, harus tahu apa yang mereka akan lakukan, kemudian apa saja yang bisa mereka dapatkan nanti selama kegiatan belajar pada hari itu. Kemudian yang selanjutnya, memberikan gambaran yang jelas kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan, apa saja sih aktivitas yang akan kita lakukan selama beberapa jam ke depan, sehingga anak-anak merasa antusias dengan aktivitas belajar kita. Yang terakhir adalah menumbuhkan kesadaran pentingnya mengikuti pelajaran dengan sungguh-sungguh. Kalau anak-anak tidak melakukannya dengan sungguh-sungguh, tidak mengikuti dengan sungguh-sungguh, apa kira-kira yang akan mereka dapatkan atau konsekuensi apa yang akan mereka terima ketika mereka tidak sungguh-sungguh. Nah, ini perlu kita lakukan ketika kita membuka pelajaran. Jadi kalau kita tidak memperhatikan ini, maka kita tidak akan paham apa yang harus kita lakukan. Kalau kita salah dalam membuka pelajaran, bisa jadi kegiatan-kegiatan berikutnya nanti akan bermasalah. Kita akan menghadapi anak-anak yang tidak siap secara mental dalam mengikuti kegiatan belajar atau yang tidak memiliki motivasi. Ada yang nangis, minta pulang. Itu barangkali karena keterampilan membuka pelajaran kita yang tidak bagus. Nah, ini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, dalam mencapai tujuan tadi itu ya, yang pertama itu keterampilan membuka pelajaran itu harus menarik perhatian siswa. Jadi ketika kita membuka pelajaran itu harus menarik perhatian siswa. Bagaimana caranya? Caranya bisa dengan gaya mengajar kita. Gaya mengajar kita tadi itu ya menggunakan variasi stimulus. Jadi ketika anak-anak merasa nyaman dengan kita, merasa senang, mereka merasa dihargai, mereka merasa disayangi, maka mereka juga pasti akan merasa betah ketika berada di sekolah. Mereka juga pasti akan siap secara mental berada bersama kita. Kemudian selanjutnya ada metode ketika kita pertama kali bertemu dengan mereka. Ada kalanya kita bertemu dengan saling sapa, ada kalanya kita bertemu dengan bernyanyi, ada kalanya kita juga bertemu dengan saling bertanya, berkomunikasi. Nah, ini adalah berbagai metode yang bisa kita lakukan sehingga anak-anak itu tidak merasa bosan. Selanjutnya ada pola interaksi, bagaimana cara kita berkomunikasi dengan mereka. Kita harus memahami bahwa lawan bicara kita adalah anak-anak, maka
kita juga harus melakukan cara interaksi dengan anak-anak juga, sehingga mereka juga merasa nyaman ketika berbicara dengan kita. Yang selanjutnya adalah tempat belajar. Ini juga perlu kita perhatikan ketika membuka pelajaran. Untuk menarik perhatian siswa, kita juga bisa memindahkan kegiatan pembelajaran di tempat lain biar tidak monoton. Ada kalanya kita berada di dalam ruangan, ada kalanya kita juga menggunakan tempat-tempat yang lain. Misalkan ketika kita melakukan karya wisata, maka kita berkunjung ke tempat yang lain, melihat situasi yang ada di tempat yang lain. Tentu saja ini sesuai dengan tema-tema yang akan kita pelajari. Selanjutnya, menumbuhkan motivasi belajar. Nah, ini untuk menumbuhkan motivasi belajar siswa, itu perlu adanya kehangatan dan antusias. Nah, guru tentu saja harus membuat anak-anak merasa antusias, merasa dihargai, merasa dikasihi, dicintai. Nah, sehingga mereka juga merasa ada kehangatan ketika berada di sekolah. Kemudian kita juga harus menimbulkan rasa ingin tahu mereka. Jadi itulah pentingnya kenapa kita harus melakukan berbagai variasi ya, metode-metode yang berbeda, sehingga ada upaya kita untuk menimbulkan rasa ingin tahu siswa. Sewaktu-waktu kita pindah tempat belajar, misalkan kalau temanya tentang binatang, sekali-sekali kita ajak mereka ke tempat di mana ada binatang-binatang yang menjadi tema pembelajaran kita pada hari itu. Misalkan belajar di Udayana, melihat bagaimana monyet di situ, atau belajar di kebun binatang, melihat bagaimana aktivitas binatang sesuai dengan tema yang kita angkat pada hari itu. Kemudian kita juga perlu membuat ide-ide yang bertentangan. Nah, ini tujuannya adalah untuk menimbulkan rasa ingin tahu. Ketika ada sesuatu yang bertentangan, itu anak merasa tertantang ya, tidak sesuai dengan yang selama ini mereka lakukan. Kemudian yang terakhir, kita juga harus memahami perbedaan individual, bahwa antara si A, si B, si C itu jelas-jelas berbeda gitu ya. Mereka datang dari latar belakang yang berbeda, orang tua yang berbeda, walaupun sama-sama orang tuanya pegawai, tetapi dengan latar belakang yang berbeda, jadi suku yang berbeda saja itu sudah berbeda, walaupun mereka sama-sama berpendidikan tinggi misalkan. Sehingga apa yang diterima oleh anak-anak, pendidikan yang ada di rumah itu juga pasti akan berbeda-beda. Nah, sehingga kita harus memahami bahwa setiap anak itu berbeda-beda, setiap anak itu unik. Maka untuk menumbuhkan motivasi belajarnya juga kita harus mengetahui perbedaan-perbedaan individu tersebut. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah membuat acuan atau gambaran ruang lingkup materi atau kegiatan yang akan dilakukan. Nah, ini dengan cara mengemukakan kompetensi yang akan dicapai siswa. Apa saja sih hal-hal yang akan mereka capai ketika mereka belajar tentang, misalkan tentang binatang, ayam. Kalau mereka belajar tentang ayam itu apa saja yang mereka akan ketahui. Mungkin mereka akan ketahui apa saja manfaat ayam, apa saja bagian-bagian tubuh dari ayam misalkan, atau bagaimana cara memelihara ayam dan seterusnya. Kemudian selanjutnya menginformasikan tahapan kegiatan yang akan dilalui. Apa saja sih tahapan-tahapan yang akan kita lalui? Ya, tergantung dari aktivitas apa yang akan kita lakukan pada hari itu. Nah, sehingga anak-anak bisa tahu apa yang akan mereka lakukan, sehingga mereka bisa mempersiapkan diri mereka masing-masing. Kemudian bisa juga dengan mengajukan pertanyaan terkait dengan materi yang akan dipelajari. Sebagai seorang guru, ketika anak-anak datang, untuk merangsang mereka atau untuk mengetahui kemampuan dasar mereka, kita juga perlu mengajukan pertanyaan-pertanyaan pada mereka.
Nah, misalkan kalau temanya tentang ayam tadi, kita bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan itu. Pertanyaan sederhana, misalkan siapa yang senang makan ayam? Nah, nanti mereka pasti akan angkat tangan, kemudian memberikan pendapat mereka, bagaimana rasanya ayam. Nah, kemudian nanti bisa dilanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang lain. Siapa yang di rumahnya memelihara ayam? Ketika memelihara ayam, makanan apa yang diberikan pada ayam? Berapa kali mereka makan? Dan seterusnya. Itu pertanyaan-pertanyaan untuk memberikan gambaran kepada mereka terkait dengan ruang lingkup materi atau kegiatan yang akan kita lakukan. Dan yang terakhir adalah membuat kaitan atau adanya manfaat dalam kehidupan nyata. Jadi anak-anak itu senang sesuatu yang konkret, sehingga apa yang kita berikan kepada mereka, materi yang akan kita berikan itu sebisa mungkin harus berkaitan dengan kehidupan nyata, harus bisa mereka lihat, harus bisa mereka alami dalam kehidupan mereka sehari-hari. Misalkan kalau temanya tentang ayam, itu diusahakan kita menghadirkan ayam itu secara langsung kepada mereka. Kalau kita membahas tentang ayam, ya misalkan mulai dari ayam itu seperti apa, kemudian cara memberi makannya bagaimana, itu bisa kita langsung memperlihatkan dalam kehidupan nyata. Kemudian bagaimana mengolah makanan dari ayam, sehingga mereka bisa langsung mencicipi apa saja olahan-olahan yang kita buat dari ayam tersebut. Nah, itu akan lebih menumbuhkan antusiasme mereka ketika apa yang mereka lakukan itu ada manfaatnya dalam kehidupan nyata, bisa mereka rasakan langsung. Nah, ketika kita sudah sukses tadi membuka pelajaran, menyiapkan mental mereka mengikuti kegiatan pembelajaran, maka kita juga harus memahami bagaimana keterampilan menutup pelajaran, sehingga apa yang mereka lalui selama proses bermain, proses belajar bersama teman-temannya itu terinternalisasi di dalam diri mereka, benar-benar mereka pahami, tidak mereka lalui begitu saja, tetapi ada yang tertinggal, ada yang mereka ada yang mereka pahami. Nah, jadi tujuan dari keterampilan menutup pelajaran ini yang pertama adalah untuk memberikan pemahaman yang utuh terhadap materi pokok atau kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Jadi selama berapa jam kita belajar atau beraktivitas bersama anak-anak akan terasa sangat menyedihkan ketika tidak ada yang kecantol pada diri mereka, tidak ada yang mereka bawa pulang. Itu sangat sedih ya. Sehingga perlu kita pastikan pada saat menutup pelajaran itu, yaitu memberikan pemahaman yang utuh terhadap materi pokok atau kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Kemudian yang kedua, memantapkan pemahaman siswa terhadap materi pokok atau kegiatan pembelajaran yang sudah kita lakukan, untuk memantapkan kembali, sehingga perlu adanya review ya, perlu adanya pengulangan, menanyakan kembali. Nah, itu sangat penting. Kemudian yang ketiga, untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil pembelajaran yang telah diperoleh siswa, sekaligus berfungsi sebagai umpan balik bagi guru. Nah, pada saat kegiatan penutup ini, kita juga bisa mengetahui sejauh mana pencapaian hasil belajar yang telah diperoleh oleh siswa. Ini juga bisa menjadi evaluasi bagi kita, apa yang menjadi kekurangan sehingga mereka tidak memahami pembelajaran atau tidak mencapai tingkat pencapaian hasil pembelajaran yang sudah dilakukan. Kemudian yang terakhir, untuk memberikan tindak lanjut yang diperlukan sesuai dengan proses dan hasil pembelajaran yang telah dicapai oleh siswa. Nah, di antara beberapa komponen dalam menutup pembelajaran itu ada beberapa hal yang harus muncul dalam kegiatan penutup. Jadi ketika kita nanti menutup pembelajaran, yang pertama yang harus kita perhatikan bahwa ketika menutup pelajaran itu kita harus mereview kembali atau meninjau kembali
apa saja yang sudah dilakukan oleh siswa, apa saja materi yang sudah kita pelajari. Ini perlu kita tinjau kembali sehingga kita bisa tahu sejauh mana mereka menerima pelajaran yang sudah dibahas selama beberapa jam sebelumnya. Kemudian yang kedua, itu ada komponen penilaian atau evaluasi. Jadi dalam menutup pelajaran itu perlu adanya penilaian, kita menilai semua hal yang kita nilai. Jadi menilai kegiatan pembelajarannya, materinya seperti apa, sejauh mana anak-anak memahami, kemudian menilai bagaimana karakter mereka selama kegiatan belajar, apakah ada yang suka mengganggu temannya dan lain sebagainya ya. Jadi ada proses evaluasi yang kita lakukan. Selanjutnya yang ketiga itu mengorganisasi kegiatan. Jadi dalam kegiatan penutup itu perlu kita memahami bahwa kita juga perlu mengorganisasi kegiatan yang kita lakukan. Dan yang selanjutnya adalah menyimpulkan. Jadi karena pembahasan kita cukup banyak, maka pada saat kegiatan penutup nanti kita perlu menyimpulkan apa saja sih yang menjadi poin-poin yang kita pelajari, atau apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita, sehingga kita bisa paham atau anak-anak bisa paham apa-apa saja yang sudah dipelajari. Kemudian yang selanjutnya mengadakan konsolidasi. Kita juga perlu melakukan konsolidasi dengan siswa ketika kegiatan penutup ya. Dan yang terakhir ada upaya tindak lanjut. Dari berbagai kegiatan yang dilakukan, dari berbagai tindakan yang dilakukan oleh siswa, dari berbagai aktivitas yang terjadi selama proses belajar, itu perlu kita upayakan ada tindak lanjut. Kalau ada anak yang suka mengganggu temannya ketika proses belajar, kira-kira apa upaya tindak lanjut yang kita lakukan sehingga itu tidak terjadi lagi, atau sehingga anak itu bisa menyadari apa yang dilakukan itu salah dan tidak akan mengulangi apa yang mereka lakukan. Begitu juga dengan yang lain. Apa upaya-upaya tindak lanjut yang harus kita lakukan sehingga kemampuan anak-anak bisa meningkat, tujuan pembelajaran bisa tercapai 100% atau bisa tercapai dengan baik. Hal yang tidak kalah penting juga adalah keterampilan dalam bertanya. Jadi guru juga perlu memiliki kemampuan atau keterampilan dalam bertanya, karena tujuannya yang pertama, pertanyaan itu bisa membangkitkan minat dan keingintahuan siswa tentang suatu topik. Jadi misalkan kita ketika pertama kali masuk, kita sudah bertanya kepada mereka, siapa yang senang makan ayam? Nah, dari pertanyaan itu saja bisa membangkitkan minat dan keingintahuan siswa. Sebenarnya apa yang ingin dibahas oleh guru ini tentang ayam? Ada hal yang menarik apa nantinya akan kita lakukan terkait dengan ayam? Jadi pertanyaan itu sederhana, terkesan sederhana, tetapi ternyata memiliki makna yang sangat mendalam. Kemudian yang kedua, tujuannya adalah memusatkan perhatian pada masalah tertentu. Jadi, namanya anak-anak itu kan kadang-kadang konsentrasinya bisa buyar di tengah jalan, maka kita perlu memberikan pertanyaan-pertanyaan agar anak bisa fokus lagi terhadap apa yang sedang kita bahas. Yang ketiga, menggalakkan penerapan belajar aktif. Jadi kalau ada proses interaksi tanya jawab antara guru kemudian siswa, nanti juga pasti akan bertanya balik ketika kita sering bertanya kepada mereka. Jadi sehingga nanti bisa menghadirkan kegiatan pembelajaran yang aktif ya. Jadi ada timbal balik, ada interaksi antara guru dan siswa. Selanjutnya bisa merangsang siswa mengajukan pertanyaan sendiri. Ketika kita sering memberikan pertanyaan-pertanyaan, tentu saja itu pasti akan merangsang siswa untuk bertanya kembali. Yang selanjutnya bisa
menstruktur tugas-tugas hingga kegiatan belajar dapat berlangsung secara maksimal. Jadi pertanyaan-pertanyaan kita itu ternyata bisa menstrukturkan tugas-tugas sehingga kegiatan belajar dapat berlangsung secara maksimal. Kemudian yang selanjutnya juga tujuan bertanya itu mendiagnosis kesulitan belajar siswa agar kita bisa memahami sejauh mana anak-anak memahami sebuah pelajaran, agar kita juga bisa paham siapa saja yang sudah mengerti dan siapa yang belum mengerti, apa permasalahannya, apakah kita yang kurang maksimal atau ada kendala-kendala yang lain. Selanjutnya bisa mengkomunikasikan dan merealisasikan bahwa semua siswa harus terlibat secara aktif dalam kegiatan pembelajaran. Kalau kita tidak pernah bertanya, bagaimana kita bisa berharap anak-anak bisa aktif? Tentu saja ini juga menjadi sangat penting. Jadi ketika kita berharap ada anak pendiam itu untuk bisa lebih aktif lagi terlibat dalam kegiatan belajar, maka tentu saja pertanyaan itu menjadi sangat penting bagi mereka sehingga mereka bisa lebih aktif ya. Ketika mereka menjawab itu tentu saja mereka akan lebih aktif. Kemudian selanjutnya menyediakan kesempatan bagi siswa untuk mendemonstrasikan pemahamannya tentang informasi yang diberikan. Ketika kita bertanya, kemudian ada umpan balik dari siswa, ada jawaban dari siswa, itu tentu saja kita memberikan kesempatan kepada mereka untuk menggambarkan atau menjelaskan apa yang mereka sudah pahami terkait dengan materi-materi pembelajaran yang sudah kita berikan. Selanjutnya, melibatkan siswa dalam memanfaatkan kesimpulan yang dapat mendorong mengembangkan proses berpikir. Nah, kemudian yang selanjutnya mengembangkan kebiasaan menanggapi pertanyaan teman atau pertanyaan guru. Jadi kalau misalkan kita sering bertanya, tentu saja kita sedang berusaha mengembangkan kebiasaan siswa untuk menanggapi pertanyaan temannya atau gurunya. Bisa bayangkan kalau misalkan kita bertanya lalu tidak ada yang menanggapi, itu tentu saja satu hal yang menjengkelkan. Sehingga keterampilan bertanya ini ternyata dapat mengembangkan kebiasaan anak-anak kita agar bisa menanggapi pertanyaan teman atau guru. Nah, selanjutnya memberikan kesempatan untuk belajar berdiskusi. Ketika kita bertanya, maka anak-anak tentu saja nanti akan dengan sendirinya berdiskusi dengan teman-temannya yang lain ketika mereka merasa tidak yakin dengan jawaban mereka atau ingin memberikan penguatan-penguatan terhadap jawaban mereka, maka mereka pasti akan berdiskusi dengan teman yang lain. Dan yang terakhir, tujuan dari keterampilan bertanya ini untuk menyatakan perasaan dan pikiran yang murni kepada siswa. Jadi pertanyaan ini juga bisa tujuannya untuk menyatakan perasaan atau pikiran kita yang sungguhnya kepada siswa. Jika ada anak-anak yang tidak mau mendengarkan penjelasan kita, maka kita bisa bertanya kepada mereka, kenapa mereka tidak mau mendengarkan penjelasan kita. Nah, itu adalah cara kita mengekspresikan perasaan kita. Jadi ada rasa kecewa kita tidak didengarkan, maka kita ungkapkan itu dalam bentuk pertanyaan, sehingga kita bisa memahami apa yang sebenarnya terjadi, sehingga siswa berperilaku seperti itu. Keterampilan selanjutnya adalah keterampilan memilih metode. Ada banyak metode yang bisa kita gunakan dalam kegiatan belajar di pendidikan anak usia dini. Jadi beberapa metode itu diantaranya adalah metode bercerita, kemudian metode bernyanyi, metode bermain peran, metode demonstrasi, metode tanya jawab, metode proyek, metode karya wisata, metode eksperimen, dan seterusnya. Jadi beberapa metode ini bisa kita gunakan secara bergantian, sehingga ada variasi-variasi yang kita berikan dan anak-anak juga tidak merasa bosan. Jadi hari ini kita bisa menggunakan metode bercerita, atau pada satu hari bisa kita menggunakan 2 atau 3 metode yang berbeda-beda, sehingga anak-anak merasa
tidak cepat bosan dengan satu metode yang kita gunakan. Jadi anak-anak juga bisa merasa lebih antusias ketika mereka mengetahui bahwa pada hari esoknya kita akan menggunakan metode yang berbeda. Misalkan pada hari ini kita menggunakan metode bercerita, kemudian hari besoknya kita menggunakan metode demonstrasi dan metode proyek, kemudian hari berikutnya lagi kita menggunakan metode karya wisata dengan mengunjungi beberapa tempat, sehingga anak-anak itu merasa ada variasi-variasi yang akhirnya bisa mengurangi kebosanan mereka dan mereka bisa lebih bersemangat untuk belajar. Tentu saja pemilihan metode ini kita sesuaikan dengan tema yang akan kita pelajari, kita sesuaikan dengan kebutuhan apa yang perlu kita lakukan ketika proses belajar mengajar. Misalkan ketika melakukan metode karya wisata, tentu saja nanti disesuaikan dengan tema, kemudian kesanggupan dan kesiapan siswa. Kalau temanya tentang binatang, kemudian ternyata di sekitar lingkungan sekolah kita tidak ada binatang yang bisa kita kunjungi, maka tentu saja ini menjadi tidak cocok untuk kita gunakan. Barangkali kita bisa menggunakan metode-metode yang lain yang lebih cocok atau relevan dengan keadaan yang kita alami. Selanjutnya adalah keterampilan menjelaskan. Unsur-unsur yang harus Anda pahami dalam keterampilan menjelaskan adalah yang pertama, keterampilan merencanakan penjelasan. Jadi apa yang mau kita jelaskan kepada anak didik kita atau siswa-siswi kita itu harus kita rencanakan sebelumnya, yaitu misalkan merencanakan pesan atau materinya apa saja sih. Jadi dari rumah itu kita harus mempersiapkan itu semua. Jadi jangan tiba-tiba kalian mempersiapkan penjelasan kepada anak-anak itu ketika berada di sekolah, tetapi dari rumah itu mempersiapkan dulu apa saja yang akan kalian jelaskan kepada mereka. Kemudian yang penting juga adalah merencanakan media atau alat yang digunakan. Ketika kalian sudah menentukan materi apa saja yang akan dijelaskan pada anak-anak, maka kalian juga merencanakan apa saja media atau alat permainan edukatif yang akan digunakan untuk mendukung penjelasan tersebut. Kemudian yang tidak kalah penting adalah menganalisis karakteristik siswa. Jadi setiap guru itu harus memahami karakteristik masing-masing siswa. Jadi perbedaan-perbedaan dalam menerima informasi, perbedaan dalam menerima penjelasan. Ada siswa yang lebih senang belajar dengan bergerak, ada siswa yang lebih senang belajar dengan mendengarkan audio, dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah keterampilan melaksanakan penjelasan. Jadi bagaimana cara kita melaksanakan penjelasan yang akan kita lakukan. Itu yang paling penting yang harus kalian perhatikan adalah adanya kejelasan. Jadi ketika kita menjelaskan kepada anak-anak itu harus jelas. Apalagi kalau untuk anak usia dini ya, tidak boleh menjelaskan sesuatu yang sifatnya abstrak, tapi harus konkret, disertai dengan contoh-contoh dan ilustrasi berdasarkan apa yang mereka temukan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Misalkan seperti contoh yang sering saya sebutkan sebelumnya, kalau temanya tentang binatang, sebisa mungkin kita menjelaskan materi-materi binatang yang dekat dengan kehidupan mereka sehari-hari, yang sering mereka temukan, yang sering berinteraksi dengan mereka. Jadi jangan menyebutkan binatang-binatang yang tidak ada di sekitar mereka, sehingga mereka kesulitan untuk membayangkan binatang seperti apa. Ketika kita ingin memberikan contoh-contoh dan ilustrasi juga akan menjadi kesulitan. Tapi kalau kita menggunakan binatang yang dekat dengan kehidupan mereka, misalkan binatang semut, setiap hari mereka melihat semut, kita juga bisa membawa semut ke dalam kelas. Kita juga bisa meminta anak-anak untuk membawa semut dari rumah mereka masing-masing, sehingga mereka bisa langsung mempelajari seperti apa sih karakteristik semut, seperti apa sih ukuran semut, seperti apa sih aktivitas-aktivitas semut dari kehidupan sehari-hari. Kemudian kita juga perlu memberikan penekanan pada hal-hal tertentu, karena anak-anak ini kan
tidak bisa kita ajarkan sekali, tetapi perlu kita ajarkan berulang-ulang. Jadi ada hal-hal yang perlu kita tekankan kalau kita merasa itu merupakan bagian yang sangat penting dalam kegiatan pembelajaran kita. Kemudian yang terakhir adalah perlu adanya pemberian umpan balik. Jadi ada umpan balik yang harus kita berikan kepada anak-anak dalam kegiatan pembelajaran yang akan kita lakukan. Nah, seperti yang saya sampaikan, bahwa anak-anak ini tidak bisa kita ajarkan sekali dua kali, tetapi perlu adanya pengulangan, penguatan atau pemberian penekanan. Nah, begitu juga dengan pemberian umpan balik ini. Jadi anak-anak pasti tidak bisa kita langsung pahamkan ketika kita menjelaskan sekali, tetapi mereka juga akan dengan teknik atau cara yang kita gunakan, seringkali mereka juga merasa penasaran dengan apa yang kita jelaskan. Nah, seringkali mereka juga akan banyak bertanya, akan banyak penasaran dengan materi atau tema yang kita angkat. Makanya adanya umpan balik yang harus kita berikan kepada mereka. Keterampilan selanjutnya adalah keterampilan mengatur kelas. Kondisi kelas itu sangat menentukan kenyamanan siswa. Jadi kita tidak perlu berkecil hati ketika kita hanya memiliki ruang kelas yang terbatas, tetapi akan menjadi keunggulan ketika kita mampu mengelola kelas tersebut menjadi kelas yang menyenangkan, menjadi kelas yang colorful, yang sesuai dengan karakteristik atau kesukaan siswa. Nah, di antara hal-hal yang harus kita perhatikan dalam mengatur kelas, yaitu yang pertama, sebisa mungkin kita menghadirkan suasana baru setiap hari. Meskipun ruangan kita tidak berubah-berubah, jadi ruangan tidak perlu berubah-berubah, tidak masalah, tetapi bagaimana cara kita agar merubah suasana di dalam kelas tersebut seakan-akan selalu menghadirkan suasana baru. Jadi hal-hal yang harus kita perhatikan, yang pertama itu kita memanfaatkan fasilitas yang ada untuk mengatur kelas. Jadi apa yang kita miliki di dalam ruangan kelas itu, misalkan kita punya meja, kita punya kursi, kita punya alat-alat permainan edukatif, itu kita manfaatkan untuk mengatur ruangan kelas sehingga setiap hari itu ada suasana baru. Jadi kalau yang biasanya kita menyusun meja itu seperti biasa, misalkan mengurutkan sesuai dengan nama-nama anak-anak, bisa seperti itu. Kemudian kita juga bisa mengatur kelas dalam bentuk lingkaran, kita buat kelompok-kelompok, jadi tinggal kita atur, kita merubah meja dan kursinya sehingga terlihat setiap hari itu ada perubahan-perubahan. Kadangkala kita juga bisa menyimpan meja dan kursi itu di pojok-pojok ketika kita merasa tidak memerlukan atau tidak menggunakan meja dan kursi. Ya, meskipun kita difasilitasi dengan meja dan kursi, tidak selamanya kita terus-terus menggunakan meja dan kursi. Nah, itulah pentingnya bagaimana kita bisa mengatur kelas sehingga bisa terlihat ada perubahan-perubahan, ada hal-hal yang baru yang membuat siswa merasa lebih antusias setiap hari. Nah, kemudian kita juga bisa memanfaatkan sudut ruangan kelas kita untuk membuat ruang-ruang bermain sesuai dengan tema dan kesukaan siswa. Jadi dalam ruangan kelas kita, misalkan ukuran 5x4 meter, kita bisa mengatur ruangan kelas tersebut sehingga seakan-akan ada ruangan-ruangan atau ada tempat-tempat yang bisa digunakan oleh anak-anak bermain dengan berbagai tema yang berbeda-beda. Misalkan kita buat di pojok sebelah kanan itu ada tema tentang bahan-bahan alam. Jadi nanti di sana tinggal kita simpan berbagai hal yang berkaitan dengan bahan alam, misalkan seperti pasir, dedaunan, yang itu yang bisa dimanfaatkan oleh anak-anak untuk bermain, melakukan berbagai kreativitas. Kemudian misalkan di pojok yang sebelah kiri itu ada aktivitas bermain angka atau berhitung. Jadi di situ kita simpan berbagai alat permainan yang berhubungan dengan angka-angka tersebut yang bisa mereka manfaatkan juga untuk aktivitas bermain, misalkan menempel angka,
kemudian menggunting angka, kemudian bisa juga menyusun angka-angka yang berupa puzzle-puzzle dan seterusnya. Begitu juga dengan sudut-sudut yang lain, kemudian di tengah-tengah kita bisa kosongkan untuk aktivitas mereka bermain sambil bernyanyi sehingga mereka lebih leluasa untuk bergerak. Nah, selanjutnya kita juga bisa memanfaatkan karya siswa untuk membuat dekorasi. Jadi di PAUD itu biasanya banyak sekali karya kreativitas siswa yang seringkali kita tidak terlalu menghiraukan, hanya sebatas kita memberikan penilaian, kemudian setelah memberikan penilaian disimpan begitu saja atau bahkan dibuang. Nah, bagi kita guru yang kreatif, itu sudah seharusnya karya-karya itu kita manfaatkan untuk mendekorasi ruangan. Jadi misalkan karya si Ahmad hari ini kita tempelkan di berbagai sudut ruangan kita sehingga mereka merasa ada penghargaan terhadap apa yang sudah mereka lakukan. Begitu juga dengan karya-karya teman-temannya yang lain. Jadi karya yang hari ini kita tempel, kita pajang sebagai bahan dekorasi. Kemudian di hari berikutnya lagi mereka melihat karya-karya yang berbeda lagi sehingga mereka merasa suasana yang berbeda di dalam ruangan kelas tersebut. Ada hal yang mereka tunggu-tunggu. Jadi hari ini apa yang mereka lihat, besok apa yang mereka lihat, besok lagi apa yang mereka lihat. Jadi ada hal yang selalu mereka tunggu-tunggu ketika mereka berada di dalam kelas sehingga mereka merasa selalu antusias untuk datang ke sekolah. Keterampilan yang terakhir adalah keterampilan memberi motivasi. Jadi anak-anak dengan berbagai karakteristik yang berbeda, dengan berbagai latar belakang yang berbeda-beda, datang ke sekolah dengan keadaan dan kondisi yang berbeda-beda. Penting bagi kita sebagai seorang guru itu selalu memberikan motivasi kepada anak-anak sehingga mereka tidak merasa berbeda dengan teman-temannya yang lain, tidak merasa tidak mampu. Jadi mereka selalu ketika berada di sekolah itu kita kuatkan, kita berikan semangat, kita berikan motivasi. Jadi diantara hal yang bisa kita gunakan adalah menggunakan cerita. Jadi banyak sekali cerita-cerita yang mengandung unsur motivasi, baik itu cerita nyata maupun cerita fiksi. Jadi kita bisa menggunakan berbagai cerita, mengarang cerita-cerita fiksi yang di dalamnya itu ada unsur motivasi. Misalkan ada cerita tentang binatang yang tidak bisa berjalan dengan cepat. Misalkan seperti siput itu kan jalannya sangat lambat jika dibandingkan dengan harimau, jika dibandingkan dengan singa yang bisa berlari dengan kencang. Tetapi ketika dia semangat, ketika dia terus-menerus melakukan, maka dia akan sampai juga pada titik di mana dia ingin menuju, atau di mana di titik akhir di mana dia ingin mencapainya. Beda dengan binatang yang berlari cepat. Jadi dia hanya menggunakan tenaga untuk berlari cepat, tetapi ketika dia tidak konsisten, ketika dia tidak terus-menerus melakukan, maka dia juga tidak akan pernah mencapai tujuan yang ingin dicapai. Nah, itu beberapa hal yang bisa kita gunakan. Tentu saja banyak sekali cerita-cerita yang mengandung unsur motivasi yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Bisa juga kita mengambil contoh dari teman-teman mereka yang ada di sekitar mereka. Jadi tidak harus cerita yang fiktif ya, tetapi bisa juga dengan melihat aktivitas sehari-hari. Ada teman yang rajin, ada teman yang semangat, itu bisa kita jadikan contoh kepada mereka untuk memberi motivasi kepada anak-anak kita atau siswa kita yang kita anggap tidak memiliki motivasi ketika berada di dalam kelas. Kemudian kita juga bisa memberi motivasi dengan memberikan contoh-contoh. Jadi guru itu adalah contoh yang baik. Guru itu digugu dan ditiru. Jadi ketika kita mengatakan sesuatu, maka otomatis kita harus melaksanakan apa yang kita katakan. Tidak boleh ada perbedaan antara ucapan dan perbuatan. Nah, sehingga apa yang kita inginkan kepada siswa kita, maka itulah yang harus kita lakukan. Bahkan itulah yang sudah kita contohkan kepada mereka, sehingga ketika kita mengatakan sesuatu, siswa langsung melihat apa yang kita lakukan,
sehingga itulah yang nanti akan mereka dengarkan, kemudian mereka tiru dari aktivitas kita sehari-hari. Nah, saya rasa itu beberapa keterampilan mengajar yang perlu kita pahami bersama-sama, dan mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat. Dan tentu saja saya sangat terbuka jika adik-adik mahasiswa memiliki referensi-referensi lain. Perbanyak baca, mungkin ada keterampilan-keterampilan mengajar yang lain yang bisa kita tambah, nanti bisa kita lanjutkan pada forum diskusi. Dan yang terakhir, untuk penguatan materi yang sudah saya sampaikan, saya memberikan tugas kelompok kepada adik-adik mahasiswa. Jadi saya berharap adik-adik bisa menyusun makalah dengan tema yang sudah saya tentukan terkait dengan micro teaching ini. Jadi nanti ketentuan dalam menyusun makalah juga sudah saya paparkan di dalam file tersebut. Nanti saya akan kirimkan atau upload di laman LMS, dan juga akan kirim di grup WA masing-masing. Silahkan nanti Kosma untuk membentuk kelompok sesuai dengan jumlah tema yang saya tentukan. Terima kasih, sekian. Nanti kita lanjutkan di forum diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.